Semangat. Ladies and gentlemen, please welcome Double Double. Halo semuanya, bersama Aye, Sandi Sondoro. Ya sama gue juga, Narji. Nikmatin aja. Ngapa? Biasa aja. Gue minum dulu. Lu kecampur tuh. Lu parah lu bercandanya lu. Udah tau gigi gue jantungan. Lu malah itu gue deg-degan tuh mulut gue. Mejo dikit, variasi. Lu variasi yang lain dong lu. Udah tau gue. Apaan lu? Pocong tuh putih hitam. Biar orang tahu lu pocong yang rajin sampoan gitu. Nggak ada ketombe gitu. Ini kan pocong death metal. Rocker metal, Bos. Pocong hitam jadi nggak serem bro. Kesannya mau nonton konser. Iron Maiden. Iron Maiden. Udah nggak bercanda kayak gitu ya? Iya. Soalnya gue semalam baru ngalamin bro. Ngalamin apaan lu? Gue ngalamin. Terus Lu ngeliat apaan? handphone gue bunyi lagi. Nah, lu ngeliat apaan? Waduh nggak ada namanya lagi. Nah lu, jangan-jangan tuh. Oh orang leasing. Lebih serem itu. Lebih serem daripada hantu. Iya. Bro, Itu semalam gue baru ngalamin soalnya bro. ngalamin apaan? Ya kejadian gitu serem. Deket rumah lu? Iya, gue kan lagi ini kan gue biasa kan naruh sendal di depan rumah kan. Pas jam 8 malam sendal gue hilang. Nah, gue Terus? hilang gue cari kemana-mana nggak ada. Pas jam 12 malam sendal gue balik lagi. Buset, serem bener. Udah ada tulisannya lagi bro. Apaan? Bata. Ada yang beli sendal. Emang lu Baru pernah dong. lu pernah nggak ngalamin yang goib-goib kayak gitu? Hah? Pernah nggak ngalamin yang serem-serem deh? Enggak direct. Apa kejadian serem lu kalau lu ngaca doang gitu? itu kejadian itu sering banget terima. Kejadian yang paling serem gua alami itu pas gua ngaca. Nah, itu dia tuh. Gua bilang, "Wah, hantu!" katanya. Aku. Gue sih alhamdulillah nggak pernah, mudah-mudahan nggak akan pernah ditunjukin gitu ya, maksudnya gue nggak tahu mungkin apa reaksi gue akan gimana gitu, cuman intinya mungkin berada di tempat yang gue feeling gak enak gitu udah lumayan berapa kali sih, kayak misalnya kan yang kita tahu tuh biasanya gaib-gaib itu kan sukanya di tempat yang agak lembab ya. Yang agak lembab, Iya. diketek lah gitu. Nah, Gitu kan. kalau lu makan gini, kalau lu masih gak gigi lu baca setan nih. Pantesan aja Iya. orang kalau jarang sikat gigi, kok mulut lu bau setan. Itu setan. Jadi doublers, sekarang kita ngebahas soal sesuatu yang kita anggap ada tapi ada. Nggak bisa dilihat tapi kadang-kadang bisa dirasa. Nah, Itu kita kebahas soal hal-hal yang goib. Soalnya sekarang tuh kayaknya lagi tren banget deh. YouTuber banyak bikin tentang horor. Sampai jual tiket loh. Iya, beneran loh. Adik gua kerja di tempat agen tiket gitu kan. Itu banyak YouTuber jual tiket untuk nonton live streaming tentang hantu gitu. Lu bayangin lu bela-belain ngeluarin duit nonton orang kesurupan. Ya itu sih masanya bebas aja sih ya. Iya. Cuman kan sekarang gitu gue berpikirnya, lu percaya atau enggak kalau yang namanya goib itu ada? kalau gue jujur, Kalau gue sih di depan lu, kalau gue di depan lu gue makin percaya bahwa yang goib itu ada. Ampret. Lucu juga kali ya. Kalau kita bikin film horor nanti judulnya Setan Kembar. Boleh. Ya gue sih percaya ya, maksud gue ini kan ada hubungannya sama kebudayaan leluhur juga ya. Tapi kita kan sebelum dikatakan sebelum kita Islam ataupun Kristen ataupun juga sebelum adanya ajaran agama lah. Benar. Kita itu kan menganut leluhur ya. Iya, agama leluhur kan agama animisme ya. Dan
mereka tuh percayakan kekuatan-kekuatan supernatural ya. Ya itu makanya Superman juga masuk ke supernatural. Beda ya? Apa? Superman sama supernatural beda ya? Superman beda nggak ya? Ini lu lama-lama Gue nanya. lu awal udah nakut-nakutin. Iya. Lu bercanda gitu niatnya bercanda tapi buat gue takut bro. Iya. Jadi gini, dan bangsa kita itu sepertinya bangsa yang budayanya itu juga identik dan suka dengan hal-hal yang goib. Maksudnya sekarang lu banyak nggak film horor dari zaman kita kecil sampai sekarang, berapa banyak film menjadi box office di Indonesia gara-gara ngambil temanya itu horor. Contohnya, jadi waktu gua kecil dulu tuh ada film judulnya Kuntilanak minjem motor apa? Lu bayangin, capek kali dia. Kuntilanak minjem motor. Ya, minjem motor. Aduh, ngeri banget ya. Iya, lu pernah nggak? Lu film horor yang pernah lu paling serem, film horor apa di Indonesia? Film horor paling seram di Indonesia, pokoknya yang ada di kepala gue tuh biasanya yang diperankan oleh Ibu Susana tuh. Iya kan? Iya tuh serem Itu banget dia. tuh. Susana itu banyak banget kan, ada yang judulnya Ratu Buaya Putih. Iya. Terusnya juga yang ada Kita bikin aja film 2. apaan? Raja Buaya Buntung. Itu kita lucu Bisa juga nggak? kali ya. Ayo, Kita Bang. berdua bikin Iya. film horor judulnya ini umpamanya Kecebong Setan gitu. Kita berdua. Iya, boleh. Nah, ini kayak tapi gue orang yang percaya nggak percaya tapi gue pernah ngalamin juga bro. Yang namanya gue ini sih beneran nih gue ceritanya. Gue serius nih. Ya, bener. Lo jangan ngundang bercanda lagi. Iya, gue serius. Pasang muka serius lu dulu. Swear. Ini makin lucu. Iya. Swear. Gue pernah syuting di I Puncak. swear. Gue pernah nonton di syuting di Puncak. Pas gue kan setiap mau manasin mobil pasti gue bukain kaca pintu mobil kan, biar udaranya keluar gitu, biar nggak lembab. Pas mobil gue hidupin, lu tau nggak pintunya ketutup, tapi kan kalau angin logikanya semua ketutup bareng kan, satu-satu bro. Brak. Buset, merinding gue. Bener pas itu gue udah nyampe ke jalan sekitar 203 meter, kata yang bawa mobil berat amat ya, nggak enak banget itu. Gue jalannya rata, begitu tempat terang ya gue maksudnya ya udahlah jangan pada ikut gitu kan. Lu ngomong gitu? Iya, gue ajak dialog aja, jangan pada ngikut lah, di rumah ada bayi, kalau mau kenalan udah sampai di sini. Begitu tempat terang udah enteng lagi, nggak ada apa-apa lagi gitu. Beneran ya? Beneran, itu gue ngalamin kayak gitu. Tapi kalau gue yang cerita pasti lu nggak percaya. Hah? Lu pasti nunggu punchline-nya kan. Ini serius bro. Gak berani, makanya tadi tuh gue nunggu nih, kira dia mau fokusin gue. Iya kan? Semua itu nong, saya nggak ngomong Belanda. Ya habis lu kayaknya Ibu nunggu kita bersahabat udah lama. Lu soalnya suka nongceng. Belum lama gue bersahabat sama lu, mulai kenal deket sama lu. Tapi lu mulai nggak percaya sama gue. Gue nggak percaya suka kok. kayak gitu deh. Iya. Lu sama yang goib percaya, kok sama gue nggak percaya. Berarti kan gue lebih goib dari yang goib. Bisa. Nah itu, jadi sekarang di Indonesia juga itu kan banyak akhirnya orang yang populer gara-gara bikin sesuatu yang goib-goib Iya. kayak gitu. Tapi memang tanah Indonesia, tanah Nusantara ini kan juga memang tanah yang tergoib ya, maksudnya di seluruh dunia loh. Oh iya kan, di mana-mana tergokil, ini tergoib. Tergoib ya, mas gue emang. Soalnya gini, gue pernah baca tuh sebuah majalah, karena Indonesia itu pertemuan dua buah samudra dan dua gugusan pegunungan, dan kita itu juga ada di lintasan Katulistiwa. Itu gugus depan berapa ya nomornya? Apa? Gugus depan. Bukan pramuka. Susah ya kalau ngomong sama penggalang. Ya, Gue udah serius loh bahas soal gitu. Gue lagi di Cibubur. Jadi gue jadi lupa kan. Gugus itu pertemuan dua lempengan bumi. Itu berarti tempat yang sangat diminati oleh hal-hal goib kayak begitu, dan Indonesia tepat banget kan di Katulistiwa, pertemuan dua benua, dua samudra, gugusan pegunungan. Ya, emang itulah tempatnya kayak begitu. Tapi memang feelingnya itu misalnya gue di sini dan di Jerman gitu. Di Jerman tuh walaupun gue misalnya nih malam-malam ya, gue balik terus
apartemen di sana kan mulai yang lama-lama tuh, jadi lu masuk ada kalau mau parkir sepeda lu masuk dulu yang ke gerbang pertama, gerbang kedua lu baru parkir sepeda nih di dalam. Nah itu kan gelap semua tuh, gue nggak pernah merasa sedikit pun takut ya kayak di Jerman tuh gue masuk gelap nih, santai aja gitu. Mungkin ada kalau di Indonesia tuh kayaknya gue mikir 10 kali deh. Gue masuk gitu terus gue ada pohon-pohon, waduh sendirian gue kayaknya harus buru-buru nih. Beda mungkin hawanya gitu, vibe-nya gitu nggak serem sini gitu. Kenapa lu bisa begitu? Lu kan sama-sama lu kan? Hah? Ini kan maksudnya ini kan sama-sama lu. Iya. Di Jerman lu Sandi, di sini juga lu Sandi kan? Iya. Nggak mungkin lah lu di sini Rizky Bilar lah gitu, nggak mungkin. Tapi kenapa lu bisa merasakan kalau di Tapi Jerman? itu siapa sih Rizky Bilar, gue nggak tahu. Iya. Oh, itu artis lagi ngetop. Oh iya. Oh. Gua Jadi denger doang namanya. lu kan sama-sama Sandi, tapi kenapa di Jerman lu nggak punya perasaan kayak gitu? Begitu lu balik ke kampung lu sendiri, lu merasa bahwa goib itu ada dan lu takut. Itu pertanyaan gue. Nah itu dia. Gue di sini. Kalau gue kesini ya gue. Ya itu kenapa? Ya gue nggak tahu. Ya itu dia makanya gue bilang makanya. Ya lu kalau nggak tahu ngapa cerita sama gue? Gue seram lo. Iya, bingung kan? Berarti Berarti suatu tempat juga itu tergantung mitos-mitosnya. Karena di Indonesia itu juga paling suka memitoskan sebuah wilayah. Contohnya kalau kita ke Ancol pasti ada Si Manis, benar. Jembatan Ancol. Iya. Ada tuh Rumah Kentang. Oh iya, gue baru mau ngomong. Itu Ada Brawanca ya? Rumah Kentang. Sebelahnya kan ada apartemen tomat tuh. Iya. Apaan lu apartemen? Ya nggak mau kalah. Rumah Kentang, apartemen tomat gitu. Tak lagi ada. Tanda jengkol. Memang seram Ya, sih. itulah, tapi kadang-kadang kejadian mistik itu selalu diidentikan dengan komedi ya. Kayak di Indonesia tuh film Susana serem, ada bokirnya yang lucu. Ini ada anaknya nih. Iya. Ya, kayak gitu kan, kayak kita katanya hantu tuh serem, tapi kita kalau lihat wujudnya tuyul gitu kan. Tuyul kan dibilangnya goib, suka nyolong duit gitu. Yeah. Tapi kalau lihat penampakannya di film-film, tuyul itu lucu gitu kan. Gue nggak takut sih. Hah? Ada di depan tuyul. Gue nggak takut. Ada di depan tuyul. Mungkin lu nggak takut ya, tapi lu pulang dompet hilang ya. Iya. Oke, kayak gitu identik di tempat tuh kan. Identik tempat kita selalu diidentikan dengan sesuatu yang goib. Kayak lu, kita kan Casablanca itu kota besar loh. Iya. Di jantung Jakarta lah. Iya. Tapi karena mitosnya dibangun bahwa terowongan Casablanca serem, lu berasa nggak kalau bawa mobil ke situ suka jadi ada gak takut atau suges sendiri? Intinya kalau misalnya jalan udah agak sepi ya gue lumayan istilahnya respect ya, karena itu kan dulunya kan makam dipotong dijadikan jalanan umum kan. Ya menurut gue gak di situ sih, menurut gue itu bekas makam dan dibangun lagi di sekitar situ ada bangun kayak tempat tinggal berbentuk apartments. Terus jadi dari situ gue bisa benang merahnya bisa dapat gue di situ karena ya memang dulunya bekas makam ya. Lu kalau lihat dari sejarah gitu ya, lihat historinya lu nyata bahwa itu tempat yang serem itu identik dengan yang dulunya bekas apa jadi apa gitu kan. Menurut gue sih. Nah terus kalau kita sekarang bicara nih ya, Dobolers, hantu-hantu di Indonesia itu menurut gue kayaknya hantu atau setan yang paling banyak variannya itu di Indonesia loh. Iya kan, kalau luar negeri paling Dracula yang kerjanya cuma ngisep leher gitu kan. Apalagi gue juga bingung. Nggak pernah kan Dracula ngisep ubun-ubun gitu. Atau Dracula yang paling imut ngisep jempol gitu. Tapi Indonesia itu kalau di variasi, kalau ada lomba varian hantu di dunia, juara deh. Mungkin Indonesia paling banyak loh. Hantu Indonesia yang lu tahu apa aja bro? Lu kan lama di Jerman, barangkali lu lupa gitu kan. Ya itu dia seperti bulan tadi kayak kuntilanak. Dan ada sejarahnya sendiri katanya. Sejarahnya kuntilanak katanya orang yang meninggal pada saat lahir. Jadi kuntilanak gitu kan. Oke, anaknya itu mungkin yang sedang dikandungkan oleh. Jadi dia sebagai ibu kali. Kalau Rijo itu sejarahnya karena nggak pernah nyuci celana mati. itu benar demi tapi
kolor hijau Kolor hijau. katanya. Hah? Katanya kolor Itu hijau. setan apa? Kolor hijau. Kolor hijau itu mungkin dia set orang miskin Iya. yang sampai mati tuh nggak ganti celana, sampai lumutan. Sebenarnya tadi kolornya putih. Karena udah berlumut itu, akhirnya dia sampai mati. Terus udah kolor hijau pakai bolong lagi. Astagfirullah. Terus hantu di Indonesia juga banyak dan karakternya macam-macam. Genderuwo katanya, Iya. yang gede tinggi Iya. gitu. Terusnya kalau di kampung gua tuh ada namanya istilah hantu longga-longga. Itu apaan tuh? Hantu yang tinggi banget, yang tinggi kurus gitu, yang tinggi banget itu. Katanya itu paling hati-hati, itu suka ngisep darah otak manusia gitu. Serius lu? Mitosnya. Bukan yang ini nih. Apa? Kuyang itu bukan? Apa? Kuyang beda. Kuyang beda lagi, itu kalau itu di daerah Kalimantan ya. Oh. Ada kuyang, terusnya juga kalau kita ke Bali katanya ada leak. Nah, Terusnya juga ada lagi itu di daerah Sumatera Barat, apa namanya ya? Sejenis hantu gitu juga lah. Katanya jelmaan orang yang pengen kaya akhirnya ngerubah jadi kayak gitu wujudnya. Udah kalau pengen kaya ngapain jadi hantu ya nabung aja ya. itu dia itu benar banget. Iya. Jadi Dobolers kalau pengen kaya jangan pada jadi sesembahan. Tapi bebas aja. Terserah. Mau ngapain terserah. Yang penting kalau kita sih kita menabung. Jadi Tuyul gitu kan. Iya. Oh iya ada lagi babi ngepet, tau nggak? Oh iya benar. Mitos babi ngepet. Katanya orang yang pengen kaya itu pakai ilmu babi ngepet. Gue bingung tuh dia jadi babi terus masuk ke rumah orang kan babi gede gitu gimana caranya ya? Nyunduk rumah apa gimana gitu ya? Iya, yang gede babi, kalau yang kecil baby. Keren banget. Jadi iya. babi ngepet itu mitosnya yang gue pernah tahu gini bro. Jadi orang itu datang ke sebuah tempat, di sana dia mengambil sesuatu persyaratan. Syaratnya itu banyak lah ya, A, B, C, D, E. Sampai di rumah dia harus melakukan ritual itu dan dia akan berubah bentuk badan itu menjadi babi. Dan babi itu dia akan keliling ke rumah tetangga-tetangganya yang kaya itu. Setiap dia menggesek tembok tetangganya itu, maka duit atau emas perhiasan hilang. Itu pindah langsung ke tempat kamar yang udah siapin di rumahnya si babi itu. Tapi pernah ada kejadian gitu guys. Ada juga orang hilang gitu ya nggak tahu mitos ya. Iya, gue sih nggak pernah ngeliat kenyataannya ya. Kalau babi panggang sih gue, kalau kita ke daerah Glodok sering lihat. Kalau babi ngepet, meskipun dari kecil gue dilihat babi ngepet. Nah kalau babi ngepet gue pernah lihat. Pas gue ke Taman Safari musim hujan gitu kan, gue lihat babi lagi jalan ngepet gitu. Itu kalau orang anak gaul sih bilangnya babi ngedrip. Babi ngedrip. Iya. Itu bicara gitu. Oh jadi dia gue baru tahu nih. Jadi apa namanya cara dia mencuri itu kayak gitu ya maksudnya. Kalau tuyul beda lagi mitosnya katanya. Tuh ada film lucu tuh dulu zaman kita kecil. Iya. Tuh yang ada kartu helm itu ya. Iya, yang tuyul beraksi. Iya. Yang tiba-tiba nete. Ikut nete gue bilang lucu banget. Bokir ya? Iya, itu bapak lu ya. Jadi kalau tuyul itu katanya kita membeli mahar. Ini sorry ya, gue bukan so tahu karena gue pernah baca tentang goib-goib ini di. Gue pernah jadi tuyul. Iya. Kita tuyul kembar lucu. Kalau tuyul punya tuyul. Tuyul itu gue yang goib-goib gini juga gue selain diceritain sama nenek, kakek gitu. Gue pernah baca sih di majalah otomotif apa sih? Lu jangan aja masa. Majalah, ya ada majalah kan yang isinya tentang itu semua. Udah gitu. ada ya? Udah ada majalahnya. Dulu kayaknya belum ada ya. Iya, sekarang masih ada kok, cuman terbitnya nggak kayak dulu rutin. Itu katanya tuyul itu kita beli mahar. Jadi kita membeli mahar itu tuyul juga macam-macam dari ada harganya yang jenius banget. Yang penghasilannya bisa satu. Serius lu? Ya lu itu jenius gitu ya? Lu harus percaya deh. Lu lagi ngobrol sama bangsa tuyul. Iya. Gue mau nyadar. Jadi kongnya tuyul nih. Tuyul itu kita beli mahar. Tuyul yang seharga segini kita investasi, nanti dikasih tuyul yang maksudnya gesit, cari duitnya bisa. Terusnya yang udah makin murah itu tuyul yang banyak ngerongrong gitu. Yang kayak tadi gitu minta nenen, suka manjain, suka ada juga macam-macam itu beneran ya?
gue sih cerita-cerita dan majalah itu pernah gue baca kayak begitu. Terus ada lagi pesugihan tuh banyak katanya, ada lagi karena identiknya dengan goib itu dengan hal-hal yang kayak gitu sih ya. Iya. Pengen gini kita ngabdi ke sini. Iya. Tapi kayak kemarin gue terakhir kayaknya ada orang yang bisa menggandakan uang ya. Maksud gue itu benar, gue dikasih lihat videonya. Ada teman gue kirim video terus gue lihat, itu nggak tahu gimana caranya. Oh, kalau itu mah real di depan rumah gue. Beneran? Digital printing. Bang mau syuting bang, bikin properti bang. Iya. Cepet banget tuh duit jadinya tuh. Gua ngeguntingin sendiri lagi. Tapi ini beneran maksud gue. Jadi gue nggak tahu ya, maksud gue. Jadi dengan kekuatan gaib itu, intinya tergantung kitanya sih, kalau kita mau bukan mempergunakan gaib ya, intinya untuk niat yang baik ya, menolong orang mungkin oke kali ya. Cuman kalau itu kan hal yang nggak jujur ya. Cuman balik lagi itu bebas aja. Ya kalau gue sih berpikirnya gini loh. Tergantung bagaimana, kalau kita akhirnya mau diperbudak dengan hal yang begitu, kita menghamba dengan yang begitu, berarti kan kita udah syirik. Tapi kalau kita itu cuma kita anggap sebagai hidup yang berdampingan, ya nggak masalah. Memang harus kita hormati juga karena dia juga ada di dunia ini. Lu berarti bahasa lu menghormati gitu. Berarti seandainya lu suatu hari ketemu kuntilanak, kenapa enggak? Ya kan? Habis ini gue kabur. Iya, jadi kayak gitu. Dan di Indonesia itu bukan menghormati, mungkin ya menghargai, maksudnya sama-sama. Ada lah. Long dalam sejarah juga sama-sama ciptaan yang Maha Kuasa kan. Terus juga di Indonesia itu paling banyak benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Umpamanya kayak mustika, kacang. Ya kan intinya mungkin ya seperti gue bilang tadi, karena leluhur kita kan begitu dulunya mungkin ya, dan nggak bisa dipungkiri bahwa ya masih ada lah sisa-sisa itu nggak bisa hilang. Dan sekarang dengan adanya mode-mode orang itu bikin channel itu, dan masyarakat kita tuh makin nggak bisa hilang, malah makin percaya bahwa itu emang ada. Kalau menurut gue sih sah-sah aja orang itu apa-apa kan kebudayaan dan tradisi kan. Intinya kan ya kita diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk itu menurut lo oke nggak, kan kita sendiri yang milih. Karena menurut gue yang gaib itu ada secara logika dan ilmiah. Oh iya dong. Bau, lu pernah ngelihat nggak bau? Nggak ada lah. Tapi lu bisa mencium nggak? Iya. Itu dia gaib. Itu juga sesuatu yang gaib. Berarti lu percaya dengan gaib kan? Lu kalau nggak percaya gue tes. Oh iya, setan. Oh setan. Kelihatan apa tadi? Ada nyamuk dari sini, kayaknya ada. Enggak. Oh iya. Ini goib banget. Ini bukan. Nah. Ya. Junaidi bagaimana Junaidi? Ya Allah. Mana sih Jun? Bener dong operatornya. Karena kita juga ngebahas nih film-film Indonesia yang terbilang kategori film horor yang menjadi box office di zamannya. Box office. Itu gue taunya kayak film Susana tuh. Banyak banget yang judulnya ada mayat hidup. Terusnya ada lagi film Jeritan Malam gitu kan. Gue nggak tahu tuh. Lagunya bisa begitu ya? Tuh gue yang merinding gue. Kayak apanya? Sate. Hah? Sate. Berapa tusuk? 200 tusuk makan di sini. Leng, bangun. Sate 200 tusuk makan di sini. 200 tusuk? Iya, tangan begini. Silakan, Zil. Oh lu akbar, serem banget. Cepat kanan. Silakan, Zil. Muntah, Jun. Biarin muntah juga ya.
Oh. Banyak. Tukang sate ini nggak gitu aja. Itu tuh. Soalnya tuh gue zaman gue SD. Jadi nonton kayak gitu dulu buat gue tuh takut banget. Asli, gue juga sampai sekarang. Gue sumpahin tuh yang ngagetin kita ntar malam ketemu. Ayo, amin. Ketemu tukang satenya. Gue nitip aja seporsi. Iya, Nah, betul. itu film-film kayak begitu tuh ya. Tapi yang kita ambil hikmahnya dalam adegan tadi itu film sesona, kalau lihat horornya cuma horornya doang kan. Tapi kalau nggak ceritanya apa message-nya? Iya. Kalau kita tahu ceritanya itu kan berarti ya kuntilanak aja beli sate bayar. Maka itulah sebabnya nggak ada yang gratis di dunia ini ya. Kuntilanak beli sate bayar. Iya kan? Itu juga loh. Nah, terus juga gue pernah nonton film tuh dulu, film Bayi Ajaib. Nah, itu serem banget tuh. Yang hamilnya di belakang kan? Hamilnya di belakang diurut. Mukanya tua gitu ya. Pas lahir tua itu. Siapa namanya Alfonso apa gitu? Si itunya kuda. Astaga Tuhan. Kuda. Ini tapi sih ngomong kuda-kuda. Hah? Itunya yang hantunya. Yang hantunya itu yang tulisnya gara-gara dipanggil kuda itu delmannya lari kenceng, anak itu sampai ketabrak gitu. Oke. Gue nggak selesai karena takut banget tuh film itu. Ya gue sampai selesai. Kalau gue setiap nonton itu mendingan sampai selesai. Kan kalau udah selesai itu udah takutnya barengan. Jadi kita nggak takut lagi. Lu kayak gue gitu kalau kita nggak takut lagi. Ingat ini apa namanya film Benyamin yang apa namanya Tarzan. Bego, jangan ngerokok, nanti goblok. Maunya kita nggak takut lagi. Temen, musuh, sambal. Iya, terus ada film lagi Sumpah Keramat tuh. Terusnya Sumpah Keramat. Terusnya ada lagi yang udah mulai kesini nih, film horor yang udah mulai ke era-era milenial. Iya. Jelangkung gitu kan. Itu udah lama juga. Itu Jelangkung tuh setan paling males. Bukan udah lama. Gak mau dijemput, minta jemput. Dianterin. Iya. Ya Allah. Iya. Setan tuh jadi kayak artis ya. Iya. Nggak bisa lagi. Ini Jelangkung balik diri ngapain? Iya gitu. Ada Jelangkung sih, ada itu lagi tuh yang kursi kosong. Kursi kosong apa bangku kosong? Bangku kosong. Bangku kosong. Iya. Apa sih bedanya bangku sama kursi coba? Iya. Kalau bangku itu yang agak lebar bangku. Bang kalau bahasa Jerman. Itu yang lu dudukin sekarang bangku kursi. Iya. Kursi itu yang biasanya buat satu orang. Kalau yang gua mengerti ya. Nah kalau angkot yang banyak bangku kosong iya. Kursi apa bangku berarti? Bangku dong. Bangku angkot. Iya, Pak ada bangku kosong nggak masih? Iya kan? Berarti kalau orang itu satu orang satu kursi. Oh iya, batasan aja ya di DPR berebutnya bukan bangku tapi kursi. Iya. Benar juga. Janganlah kita bicara tentang gedung DPR itu. Jangan. Karena horor juga sih. Serem juga, seremnya beda tapi. Kita ngomong film horor aja deh. Hantunya rapi-rapi. Bedasi bebedak lagi. Bedasi bebedak. Iya. Ya udah. Nah, jadi apa nih? Udah Sumpah kita Keramat. Oke, Hidup Jeritan Malam. Apa lagi nih? Itu terus juga sampai dengan di Indonesia itu kadang-kadang dibikin identik juga loh yang horor dengan komedi. Film Dono pernah ya, setan kredit. Iya. Itu mungkin untuk bikin seimbang ya mungkin di mana ada membuat apa namanya serem kemudian dibikin lucu mungkin biar netral mungkin ya. Iya, tapi kalau gue ngebedain kayaknya kalau di luar negeri itu film-film horor itu dibikin sequel berikutnya tetap serem gitu ya, atau tetap menjadi yang bagus gitu kayak film
Rambo 1, Rambo 2. Rambo horor nyong. Enggak, ini gua bicara korelasinya kayak film di Indonesia itu kalau udah dibikin 1-2-nya jadi nggak serem loh. Film Indonesia. Dibikin berikutnya gitu kan. Biasanya ya. Kayak film Rambo 1, Rambo 2 masih serem. Rambo 3 serem. Coba di Indonesia lo bikin tuh yang apa? Bangsal 13. Berikutnya lo bikin Bangsal 14. Bangsal 15. Nggak serem kan? Beda Cin. Iya. Coba kalau di luar negeri itu apa tuh film horor luar negeri tuh yang itu tau gak apa? It yang badut itu. Itu yang badut juga serem tuh. Yang ini, yang boneka tuh. Oh, Chucky. Bukan. Oh, Annabelle gitu kan. Annabelle serem sih. Itu Annabelle menurut gua film horor yang benar-benar gua bikin takut. Karena hantunya boneka, hantunya tuh bukan kayak demons ya. Demons yang kayak bentuknya apa ya, kayak monster. Kalau kita kan lebih cenderung ke monster ya. Iya, artinya menyeram kalau dia benar-benar real, mainan anak-anak kayak roh gitu. Kayak roh gitu. Lu pernah lagi lu? Hah? Kenapa? Gua nggak enak nih ngomongin gitu. Bukan, gua lagi bayangin ada film apa gitu yang apa ya? Yang tiba-tiba dia ada film horor Amerika gitu, Hollywood yang dia yang mana nih? Kayak ibu-ibu gitu. Terus jadi monster terus dia. Lu yang cerita kok lu yang horor sih? Lu yang cerita lu jadi horor sih? Lah kan tadi lu katanya kita bahas film horor. Iya, cuman gua ngeliatnya lu jadi horor. Oh iya. Maksudnya yang mana sih? Yang mana film? Yang aduh gua lupa, pokoknya dia arwah, dia melindungi 2 anaknya gitu, cewek. Lu ada yang pernah tahu enggak film itu? Kenapa? Yang ngelindungin 2 anak ceweknya gitu, deh. Ibu-ibu udah meninggal apa gimana gitu, lupa deh. Intinya berapa itu, Bang? baru kayak 2000-an, 2016. Conjuring. Bukan. Lu ngomongin horor. Itu baru setan itu filmnya baru 2000-an. Belum serem-serem amat, belum tua-tua banget tuh setan. Nah, jadi kesimpulannya gimana Ji? Kita bahas-bahas, lu ngapain? Yang cowok? Lu bilang, Hah? siapa yang lu lagi nggak suka? Gue bisa lihat mukanya di sini. Oh iya? Siapa? Kok muka gua? Lu gak suka sama gua? Jadi ngobrol dari tadi lu memendam kebencian sama gua. Gak enak aja. Coba gua lihat lagi siapa orang lu benci. Oh emang muka gua ada bayangan di situ ya? Lu ngaco ya. Kadang-kadang begitu juga jadi media tuh katanya. Kadang-kadang kalau orang kehilangan motor, kehilangan motor, datang ke orang pinter, orang pinternya baru kehilangan mobil. Jadi kesimpulannya mistik itu adalah percaya atau tidak percaya ya? Masalah sugesti dan kalau kita bicara tentang goib atau enggak goib itu kita harus percaya. Yang goib kan sama aja mistik. Iya, jadi ternyata sesuatu yang goib itu juga wajib kita percayai. Kalau kita orang beriman, gue pernah dengar ustadz yang ceramah nih ya, gue cuma nyampein kalau kita orang beriman ya harus percaya goib. Kenapa? Karena Allah juga nggak kasat mata. Benar. Tuhan nggak bisa dilihat. Benar. Malaikat yang pencabut nyawa segala macam pernah kelihatan nggak? Benar. Intinya kalau kita nggak percaya goib ya intinya kita tidak percaya. Iya. Kalau seandainya malaikat bisa kelihatan, mungkin orang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya orang bisa tahu dong. Wah, malaikat membagi rezeki tuh, kita kumpul yuk gitu. Bisa kayak begitu kan? Lu dari situ tuh, ya kan? Di situ tuh. Kali apa digentong? Iya, ember. Berarti kan kayak begitu kan? Begitu datang malaikat pencabut nyawa, semua orang kan, jangan di sana lagi di sana noh. Begitu kan? Itu namanya kekuasaan kan? Berarti memang sudah diatur secara seadil-adilnya kayak gitu. Kesimpulannya sih kita juga harus hidup seimbang. Bahwa mereka juga sangat dekat dan ada di sekitar kita. Benar. Cuma kita beda alam aja. Ya. Iya seperti gue bilang tadi, kita harus saling menghargai. Ya. Jangan murah-murah juga hargainya. Ini enggak. Lu jadi setan matre lu ya. Ini kalau dia nih jadi setan nih masuk ke orang kan biasanya keluar, lu minta apa? Apartemen dong. Benar.
Kan kita suka nabung. Oke, jadi gitu ya Doublers Indonesia. Masalah goib tinggal gue balikin ke lu percaya atau enggak? Yang pasti goib itu Ada. di sekitar kita. Sampai jumpa lagi episode berikutnya ya. Doublers. Nikmatin aja.